then tiket.com kita jalanin for me myself, aku jalanin tuh 6,5 tahun sampai di akuisisi. Serius tuh kayak tiket itu kan growth-nya 30% month over month kayak gitu. Ya itu value-nya kerasa naiknya. Kayak kita sendiri value perusahaannya setiap 2 tahun tuh nolnya nambah 1 gitu. Nah, jadi begitu udah exit ya mau kerja keras apapun nggak ada value karena ya salary-nya yang fix ya kan. And then I decided to resign. Kalau para unicorn itu kan harus out of the box, nggak bisa melakukan hal yang sama, outcome-nya jauh lebih hebat itu nggak ada kecuali mainan diskon 90%. Buat saya ya saya meng-unlearn bahwa ya semua orang tuh nggak seperti saya. Kalau saya memang prinsipnya kalau kerja tuh harus minimum 2 tahun. Kalau udah 2 tahun udah nggak dapat lagi ilmu ya baru resign, ya kan. Makanya saya hanya 2 company yang lebih dari 2 tahun, tiket.com sama this current company. Oke, welcome to Big Thinkers guys. Today gue kedatangan sahabat gue, Natali Ardianto. Dia adalah inisiator startup lokal yang so far sampai hari ini sudah melakukan 117 meetup. Dan dia juga adalah currently founder and CEO of Lifepack. Apa itu Lifepack? Apotik digital. Dan dia juga adalah former founder and CTO of tiket.com. Thank you for your time. Yes, thank you Neil. Really Muka nice lu to be tolong with you. jangan kaku, santai. ya ini belum baru bangun pagi. Jadi mukanya belum lemes. Gimana? How's the journey? Ya fun So far. gitu kan. So untuk yang mungkin belum tahu, Lifepack itu is actually my fifth company. Fifth company. Okay. Jadi tiket.com is actually my third. Oke. Kayak gitu. Jadi journey-nya banyak lah dan I think 5-5-nya ya memang I started from zero semua sih. Okay. Gitu. Can you tell me in which year you started your first venture? Ya, my first venture ya. Jadi saya sendiri sih sudah suka mengerjakan project itu dari SMA. Kayak gitu. Jadi SD kelas 6 mulai coding, SMP ya coding, SMA timulan beda komputer, bikin website ya kan. Kuliah tadinya pengen fokus dapat IPK bagus gitu kan. Tapi ternyata konsep pemrograman saya dapat nilai B. Saya kesel gitu kan karena saya udah coding dari kecil kok nilainya B ya karena ada apalannya juga kayak gitu kan. Jadi I don't really like memorization lah kayak gitu. Ya kan jadi semester 1 janjinya nggak mau meroyek, semester 2 mulai meroyek lagi gitu. Jadi kuliah sampai 5 tahun gara-gara 1 semester itu pernah project Jerman ya tidurnya jam 6 pagi terus kayak gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Nah, and then lulus kuliah saya karyawan 4 tahun, but I met a friend yang menjadi co-founder saya ya kan. Jadi di digital agency. Terus dia ya ini nawarin saya menjadi co-founder karena idenya dia adalah something yang I actually create the prototype 1 year before untuk perusahaan Switzerland kayak gitu, Lausanne gitu. Jadi waktu itu udah sampai urusin work permit 1 tahun tapi ternyata dia dapat project lain yang di Swiss itu ya. Akhirnya batal ya. Nah, tapi prototype itu setahun kemudian ternyata ya bisa dipakai untuk ya ini my first company Urbanesia namanya, City Directory. Long story short. Oh, Urbanesia itu lu? Iya. Oke, gue baru tahu. Iya, Urbanesia sama co-founder saya, Selina. Nah, terus ya long story short sih Urbanesia waktu itu tahun keempat diakuisisi Kompas Gramedia ya, kayak gitu. Nah, tapi saya pribadi move on ke ketemu saya sama investor Jepang gitu, namanya Recruit gitu. Nah, itu dia mau bikin ya startup di Indonesia gitu. Nah, karena idenya dari Jepang itu golf di Jepang itu 70% online. So we try to bring it here karena di sini 0 gitu ya. Ya tapi 8 bulan kemudian aku cabut karena ya nggak ada product market fit gitu. Orang Indonesia kalau di Jakarta itu golf courses itu harus membership. Jadi nggak bisa booking langsung ya kan, siapapun random nggak bisa. And then ternyata orang Indonesia kalau booking itu udah nggak perlu uang, jadi ya cuma nelpon
ngasih tahu ini ya, ngasih tahu jam berapa tee off-nya ya kan, berapa orang, that's it gitu. Bahkan nggak diminta bayar ya kan, nggak datang pun nggak ada penalty. Sedangkan kan kalau website di Jepang itu kayak Gora, Rakuten, ya itu rebutan itu untuk dapetin golf Oh iya, courses. karena kayak gitu. culture di sana pemain Iya. golfnya lebih tinggi. Usia 25 udah mulai main golf karena untuk lobby. Kalau di sini usia 40 ya kan. Gitu. Jadi ya, dan internet ternyata di lapangan golf course itu masih dial up modem semua ya kan. IndiHome waktu itu. Jadi ya nggak akan bisa terjadi. Nah, lucunya rekrut itu habis itu bikin pergi-pergi. Nah, tapi karena aku resign karena waktu aku udah menemukan nih 3 bulan wah nggak ada product market fit sebetulnya. Ya aku udah mulai ngobrol sama orang-orang lain ya sama ini para co-founder saya yang di tiket itu. Nah, kan jadi ngobrol 6 bulan and then I decided to resign. Jadi sebenarnya either way kalau saya lanjutin di rekrut itu saya bikin pergi-pergi. Kalau saya lanjutin di tiket saya ya memulai tiket.com gitu. Which is dua-duanya similar business ya. Iya, similar business dan exit juga gitu di waktu yang hampir nggak terlalu jauh kayak gitu. Jadi ya kayaknya jalannya memang harus ke dunia online travel ya gitu. And then tiket.com kita jalanin for me myself aku jalanin tuh 6,5 tahun sampai di akuisisi ya kan akuisisi grupnya Jarum kayak gitu under Blibli gitu supaya valuationnya makin besar ya kan. Nah itu for that 6.5 year generate revenue $1 billion lah gitu kayak gitu. And then tapi ya gitu setelah tiket.com ya jadi employee kan karena akuisisinya 100% nggak ada rasanya gitu karena kan when we build company itu kan bedanya orang salaryman sama entrepreneur adalah kalau salaryman you can predict revenue pendapatan lo total di usia 55 nanti berapa karena kan gajinya sama terus ada statistiknya konsisten tapi kalau entrepreneur itu kan value sangat tergantung kerja kerasnya kita. Kalau kita nyantai, value-nya mungkin nggak akan cepat naik. Tapi kalau kita serius tuh kayak tiket itu kan growth-nya 30% month over month kayak gitu. Ya itu value-nya kerasa naiknya. Kayak kita sendiri value perusahaannya setiap 2 tahun tuh nolnya nambah 1 gitu. Ya kan. Nah, jadi begitu udah exit ya mau kerja keras apapun nggak ada value karena ya salary-nya yang fix ya kan. And then I decided to resign. Nah, mencoba pensiun, tapi ternyata nggak enak gitu. Jadi maksudnya bahasa Inggrisnya mulai jelek, terus otak saya kan kalau pokoknya ada masalah apa tuh mikirnya cepet banget gitu kan. Aku kerasa banget kayak kok lemot banget ya cuman mikirin gini aja nyari solutionnya lama kayak gitu ya kan. Jadi aku takut itu kayak ini jangan-jangan sebentar lagi aku bisa demensia. Karena my grandparents demensia gitu. Kita traveling waktu itu 4 pulau, 10 negara ya kan. Itu ya buat you took a break. Ya itu. Tapi kalau buat aku hampa. Hampa. Jadi I decided to look for a position gitu kan. Kebetulan ketemu sama headhunter itu aku ditawarin posisi CIO-nya Tokopedia, CTO-nya Shopee ya kan, interviewnya sama Chris Feng CEO-nya Shopee dan seterusnya. Tapi I decided to join peluang gitu, jual beli emas gitu karena peluangnya sendiri dari nol, which is that's my forte ya kan. I really like to start from zero. That's my talent gitu. Dan di company itu juga I grew the company almost 4,000% in just 11 months. Wow. Tapi dari situ aku ketemu sama my current co-founder John Kuari. Aku ditawarin posisi CEO. Nah itu aku very very interested gitu karena sebetulnya di startup yang sebelumnya juga kayak tiket.com tuh I'm the oldest co-founder gitu. Jadi aku 30 tapi co-founder lainnya 28, 26 dan 22 kayak gitu. Jadi ya pitch deck, financial waktu itu saya yang bikin semua sebetulnya. PR sendiri selama 2 tahun ya I have like 70 media friends kayak gitu. Jadi doing PR itu jadi sangat-sangat mudah waktu itu buat saya karena startup lokal juga gitu. Ya kan, and then ya udah ditawarin posisi CEO di Lifepack dan yang aku sesali adalah kenapa nggak dari dulu saya jadi CEO gitu karena ternyata kalau mengamati doang itu beda sama menjalani kayak gitu. And for me 4.5 year ini hampir 5 tahun jalan sebagai CEO I learn a lot itu dan itu dari dasar semua juga kayak gitu. Jadi my tips adalah ya kalau
mimpinya tuh sebetulnya pengen jadi CEO ya try it harus dari awal lah, make a lot of mistakes-nya waktu masih muda gitu. Karena kalau saya sendiri ya jadi do a lot of mistakes ketika usianya sudah 40-an ini kayak gitu. So, what was the greatest challenge yang lu hadapin as a CTO back in the days? And shifting, because CTO mindset sama CEO beda. Exactly. What was the biggest shift? Jadi pertama, what were the challenges being a CTO, especially in a startup and in Indonesia? And what was the big shift that made that you experience in being a CEO? Ya kalau dulu CTO ya, karena aku kan udah bikin website dari kecil kayak gitu ya, dari masa-masa SMA juga gitu. Jadi aku udah terbiasa creating products kayak gitu. Nah, jadi kalau ditanya challenges-nya, sebetulnya malah lebih ke aspek manusia. Karena kan gini, kalau if your team is less than like 10 people, itu masih gampang tuh komunikasinya ya kan, and you can do delegation langsung gitu. Jadi kerjasamanya langsung dengan para engineer misalnya gitu. Tapi kalau timnya sudah mulai besar, udah mulai puluhan atau bahkan ratusan, itu kan you have to have a manager. Yes. Nah PR-nya kan di situ. Jadi if you don't have the experience, ya itu kan berarti start from zero ya. Yeah. Dan managing people itu ya apa? Sebetulnya jauh lebih susah daripada developing the product kayak gitu. Ya kan. Jadi tapi ya for me myself ya kan I'm a curious kind of person ya. Jadi I learn a lot ya kan. Aku bahkan istri kan kuliah ini ya psikologi konseling gitu ya. Ya itu aku sit in her class gitu, karena kalau yang berkaitan sama apa soft skill dan lain-lain itu I'm very very interested. Karena saya orangnya ini ya, saya orangnya tuh apa introvert kronis. Jadi dari dulu nggak suka sebetulnya ngomong sama orang. Gitu, saya di belakang komputer tuh bisa 17 jam gitu kan. Tapi what I realize sampai level manager itu specialist gitu kan. Jadi kalau you're very talented in a ya misal kayak saya computer programming itu cukup bagus gitu. Tapi kalau sudah mulai ke mid level up, misalnya kayak head, VP, bahkan director, itu soft skill yang malah paling utama. Bahkan di tiket 2 tahun pertama saya coding kan, ya kan I'm the second biggest contributor tuh, sampai resign pun saya masih second biggest. Tapi 4 tahun berikutnya ya soft skill itu tuh yang bermain, dan bahkan saya udah nggak coding sama sekali sampai sekarang kayak gitu. Ya kan? Tapi ya itu tadi, kalau memang mau naiknya level, memang apa kayak job description-nya udah totally different. Okay, so I think this is interesting. And something I learned from you today is that up to a certain level kita memang harus jadi specialist. Then beyond that we have to learn soft skill. Become generalist. Iya. Jadi jangan kecepatan jadi generalist kalau nggak punya special talent gitu. Yeah, exactly. Banyak orang kan langsung cut short tuh, langsung menjadi generalis. Yeah. At a certain age, at an early age, tapi dia nggak punya specific skills, and that creates a problem or not? Ya, I think so gitu ya. Karena contoh kayak saya CTO ya, karena dari dulu saya sudah spesialisnya teknologi. Jadi anything itu jadi sangat simple ya kan. Dan ya as a CTO kan memang paling penting adalah teknologi. Tapi kalau teknologinya sudah di-handle dengan gampang, berarti sisanya, which is the Pareto-nya 80% udah selesai. Tapi lucunya kan di sisa 20% itu biasanya yang membuat masalah yang paling gede, which is tadi human interaction, how to motivate, ya kan. Kayak contoh, ini engineer kok telat melulu gitu kan. Nah kalau kita nggak bisa memanage dia dengan baik kan, ya kita biasanya malah cuma ngasih SP, which is kasih SP itu biasanya malah makin turun, ya kan. Padahal sebetulnya tinggal di mentoring aja kan, misalnya kayak oh lo tuh kan lo tahu nggak kalau lo telat, tim lo itu akan merasa jadi terhambat juga, telat semua ya kan. And then dari situ analisanya kalau waktu itu aku kayak ini orang perceiving gitu kan di MBTI ini. Di MBTI itu perceiving tuh memang suka menunda-nunda waktu kayak gitu kan. Tapi dia orang feeling juga. Nah, jadi dia empatinya pasti tinggi. Nah, jadi ya aku manfaatin tuh feeling dia. Lo kalau telat merugikan orang lain, terus dia baru realize, oh iya ya kok bener juga. Akhirnya dia nggak pernah telat. Jadi ada guilty-nya ya. Iya, gitu. Jadi understanding the character of each of the individual ya kan. Treatmentnya tuh memang beda gitu. Jadi bukan equality ya kan. We don't treat people equally. We treat people equity gitu kan. Sesuai dengan ya kelebihan dan kekurangannya kayak gitu. Oke. Bro, gue mau tanya, selama lu jadi CTO dan lu memang di dunia teknologi, waktu lu di level managing people,
managing orang India, Indonesia sama bule gampangan mana bro? Ya enggak, nah itu culture ya kan. Nah, kalau India tuh aku sukanya straightforward ya kan. Tapi mungkin yang kelemahannya orang India itu overly confident kayak gitu. Jadi kayak ya saya pernah case ya kan ini project aku bilang sebagai CTO ya, it will take 2 weeks gitu. Karena aku tahu prosesnya harus ada ya development, harus ada QA juga ya kan, dan QA-nya yang proper gitu ya kan. Karena ini kita lagi ngomongin website yang omsetnya jutaan per bulan kayak gitu ya kan, jutaan dolar ya kan, per bulan kayak gitu. Jadi nggak boleh ada mistakes ya kan. Tapi kebetulan itu ada engineer India yang bilang I can do this in 3 days kayak gitu. Anjir, Ya kan? 2 weeks ke 3 days. Nah, masalahnya dipercaya tuh oleh CEO-nya. Ya udah, tapi aku bilang, tapi aku nggak tanggung jawab ya kayak gitu ya kan. Kalau ada apa-apa. Karena dia yang mengambil keputusan. Iya, ya kan. Ya CEO, aku jenis orang yang kalau secara struktur korporasi aku tetap menghargai. Aku bukan jenis orang yang sok-sokan jadi CEO juga ya kan. Karena ultimate decision akan selalu ujungnya CEO. Ya kan. CEO itu kan permasalahannya cuma say yes or no. Tapi the very few, yes and no itu impact-nya akan sangat gede ya kan. Nah, ya udah oke gitu kan, aku let go. Dia memang cepat itu 3 hari selesai, tapi memang begadang-begadang gitu kan. Ya kan. And then aku juga orangnya kan ini ya, aku tuh relearn and unlearn gitu. Aku punya buku In the Mind of Natalia Ardianto. Di situ aku tulis relearn and unlearn. Jadi kita harus willing to unlearn juga ya kan. Misalnya kayak aku bilang 2 minggu, dia bisa 3 hari, hebat juga gitu kan. Jadi aku wondering apakah aku yang salah ya kan. Tapi yang terjadi beberapa minggu kemudian down gitu, dan downnya berhari-hari. Tapi kan ya aku bilang ini titik yang bukan aku yang develop loh, dia yang develop, dan aku nggak tahu nih quality codingnya kayak apa. Ya udah, jadi ya jam 6 sore aku tetap pulang karena that's not my responsibility itu ya kan. I don't have a say waktu itu kayak gitu ya kan. Ya kayak gitu ya kan. Nah, jadi maksud aku di sini adalah ya ini kan konsekuensi gitu kan atas terhadap keputusan-keputusan. Tapi aku juga orang yang jenisnya tetap open minded ya kan. Kalau memang dia ternyata cepat bagus, nggak melalui proses QA bisa, ya wonderful. Itu sesuatu yang bisa dipelajari. Bagus. Ya. Tapi ya ternyata impactnya terbukti kok. Ya kenapa kok saya bisa ngambil keputusan yang butuh developnya agak lama? Ya karena dulu saya pernah pengalaman bukan server mati ya, salah coding 1,5 jam omsetnya hilang 7 miliar. Ya kan, jadi aku udah tahu resiko salah coding 1,5 jam aja omset turun 7 miliar. Ya saya nggak mau itu kejadian lagi, makanya dulu di tiket setelah kejadian itu udah nggak pernah lagi down, nggak pernah lagi salah coding, karena we do what we call ini ya risk planning lah gitu kan, bahwa kalau kayak gini ya berarti QA-nya 2 level ya kan? Level di engineer dan level di QA, deployment-nya tim infra-nya juga beda, level staging dan level production, things like that yang melindungi company supaya tidak error. Tapi konsekuensinya apa? Waktunya jadi agak lebih lama. Tapi kalau buat saya butuh waktu lebih lama tapi stabil daripada ya gitu kan. Exactly, loss yang ya memang bisa dibenerin tapi kan trustnya customer dan kelihatan langsung dimasuk berita kan. Kayak ya Twitter ini, Instagram kalau mati heboh kan? Jadi berita. Betul. Ya kan, it's not good kayak gitu. Betul. Kayak gitu. Dan kalau bule apa kelebihan kekurangannya? Nah jujur kalau bule gini, aku sih berurusan sama bule malah baru di company ini ya. Jadi gini, yang aku notice banyak orang Indonesia nggak bisa bahasa Inggris gitu loh. Itu yang sangat disayangkan gitu. Jadi yang actively speaking tuh ya kayak saya yang bisa bahasa Inggris ya kan, lancar kayak gitu. Jadi ini tips juga nih untuk teman-teman kalau masih muda juga ya dan nggak jago bahasa Inggris, ya kursus gitu, harus belajar, harus serius belajar bahasa Inggrisnya. Karena I think in a few years from now udah nggak ada barrier lagi nih. Nggak ada. Globalization is happening. Ya kan, dan sekarang juga kayak sekarang Indonesia malah mulai nyari engineer di Vietnam dan lain-lain karena lebih murah ya kan. India mungkin juga kayak gitu, populasinya banyak, kompetitifnya tinggi ya kan, jadi mungkin lebih murah. Bahkan ini Indonesia ya. Kalau Amerika kan ya malah lebih suka memang hiring orang Asian karena ya kerja kerasnya memang bagus ya kan, dan and so forth. Bahasa Inggris itu yang sangat-sangat penting. Jadi karena kalau kita bagus, komunikasinya lancar ya kan, dan bisa, dan bukan ngobrolnya cuman ngomongin kerjaan ya kan, tapi kan ya sebetulnya yang membuat kita kerjasamanya lebih lancar karena casual conversation ya malah ya. Tapi kelemahannya kalau nggak jago bahasa Inggris apa? Casual conversation nggak akan pernah ada terjadi gitu. Dan itu yang malah membuat tidak bisa bonding yang bagus ya kan, dan impactnya ya di pekerjaan gitu. Karena menurut saya
Saya orang yang prinsipnya ini ya, menghindari namanya HALT itu, HALT, hungry, angry, lonely, tired. Dan itu biasanya kan diselesaikan dengan ya makan siang bareng ya kan. Oke. Karena makan siang bareng itu kan hungry-nya hilang. Angry ya nggak mungkin dong, kalau makan kan enak badannya, habis makan hormonnya malah yang bagus-bagus ngalir kan. Lonely ya Nggak enggak, karena mungkin kita kan berdua, ya. dan tired ya energize karena Iya. habis makan. Iya. Jadi dari situ kan obrolannya pasti jadi akan makin bagus, dan yang biasanya pelik waktu di meeting malah dapat solutionnya biasanya waktu ngobrol makan siang. Betul, setuju sekali. Gitu. Jadi And what about Indonesian people? ya kalau Indonesian kan sebetulnya gini, yang aku notice juga kelemahannya itu kalau orang Jawa ya, nerimo, ya kan, nggak speak up gitu. Jadi makanya menurut aku kenapa sih kok orang India banyak yang successful ya di Indonesia, karena speak up. Karena menurut aku being able to communicate itu malah yang fundamental, ya kan, bukan bikinnya sendiri, karena bikin itu ya kan itu paling 30% of the time, 70% adalah menuangkan pemikiran yang paling penting. Betul. Kayak gitu. Nah itu yang menurut aku kelemahan orang Indonesia, terutama yang orang-orang Jawa itu sungkan, nggak enakan, dan itu malah hinder. Kalau saya pribadi ya ini dengan co-founder, waktu itu pernah ada co-founder wanita gitu. Ya kalau saya juga nggak orang yang kalau saya tahu ini nggak benar atau nggak sesuai, ya saya akan speak up, ya kan, bahkan sampai nangis sekalipun ya udah nggak apa-apa. Yang ini karena aku bukan lagi you and me ya, tapi menyerang, kita tapi lagi lebih fokus, masalahnya yang what you think itu I don't think so kayak gitu ya kan. Dan kebetulan kan memang saya jauh lebih tua gitu daripada co-founder saya kayak gitu. Jadi ya kasarnya pengalamannya adalah kayak gitu ya kan. Saya jalanin tiket 7 tahun kan, berarti saya bisa nebak dalam 7 tahun tuh apa yang akan terjadi gitu kan. Itu yang membedakan gitu. Saya sendiri dulu tiket CEO-nya kan usianya 64 tahun bro, ya kan. Dia punya 30 tahun business experience, jadi memang dia juga jauh lebih mikirnya lebih jauh lagi gitu, which is dia akan selalu bilang ke co-founder yang lain ya, karena saya itu tadi saya berusaha untuk memahami why do they do that gitu, karena saya orangnya suka banget filsafat ya kan. Itu co-founder tuh kadang dibilangnya gini, pikiranmu belum nyampe, udah ikutin aja cara saya. CEO-nya ngomongnya kayak gitu ya kan. Which is ya kadang yang dia pikirkan baru terjadinya 3 tahun kemudian. Kadang kan kita kalau ngambil keputusan biasanya untuk hari ini, minggu ini atau bulan depan. Tapi if you're a good CEO, lo udah bahkan ngebayangin 5 tahun lagi kayak apa, 10 tahun lagi kayak apa, itu udah harus di mapping. Dan itu adalah wisdom ya. Itu wisdom atau you can learn to have a vision. Ini sih experience sih, unfortunately. Makanya aku selalu bilang ya, if you're starting a company, start from young lah, mulai dari muda. Karena apa? Kamu menabung kesalahan. Nah, menurut startup Compass, 90% startup will fail in the first 5 year kan, 90% nih. Gede kan? Berarti kita harus nabung 90% gagal supaya nanti dapat 10% sisanya. Kan ini statistik itu ya angka lah ya kan. Jadi kalau sampai kita bisa successful langsung itu berkat sebetulnya. Lucky, beruntung ya kan. Blessing from kalau buat aku blessing from Jesus gitu kan. Tapi kalau kita nggak berani melakukan dan kita takut gagal, ya kita nggak akan pernah bisa mengfulfill the 90% failure itu untuk bisa dapat sisa 10% yang successful. Jadi harus nabung kesalahan. Jadi orang kalau motivasinya takut gagal itu menurut lo bagus apa jelek? Enggak, jelek banget. Kalau gue switch, gue bilang dulu, kalau gue biasa ngomong lo daripada punya mentalitas takut gagal, lo harus punya mentalitas takut sukses. Mendadak lo dapat 1 T, lo udah siap belum? Iya, itu juga bagus loh, karena jujur aja waktu kita exit itu kita belum mental ini ya, megang miliaran gitu. Jadi agak spendingnya kurang oke. Gitu. Tapi dari situ kita langsung untungnya ya banyak belajar dan lesson learned, dan bahkan kayak istri saya Nuni ya interview orang-orang kaya ya kan, cara dia spending gimana, and then kita improve our management of the finance gitu. Itu juga sebuah skill kan? Iya, sebuah exactly. Skill yang harus dipelajari. Jadi sukses itu harus dipelajari, tapi kegagalan juga harus dipelajari. Dan kalau buat saya, mengambil keputusan karena takut gagal biasanya apa? Yang aman-aman aja. Benar. Kalau yang aman-aman biasanya growth-nya jelek. Kenapa? Karena jadi kayak company lain. Orang lain bikinnya caranya gini, ya kita jadi niru, outcome-nya pasti persis. Dan journey-nya, waktunya, time to developnya ya sama persis. Sama persis. Padahal kita kan pengen ya seperti
Kalau para unicorn itu kan harus out of the box, nggak bisa melakukan hal yang sama, outcome-nya jauh lebih hebat itu nggak ada kecuali mainan diskon 90%, Iya, ya betul. kan? Ya, something like that kayak gitu. Iya, Jadi iya. nggak boleh takut gagal karena kalau takut gagal keputusannya itu berdasarkan fear, bukan berdasarkan opportunity. Iya. Gitu. So your tip to give me 5 tips to be a founder. What kind of mentality you should have? Nomor satu adalah kepo gitu kalau menurut aku, karena gini, kadang kita merasa yang apa dipelajari di kampus kuliah itu udah cukup, ya kan? Aku banyak ketemu CV kampus kuliah cuman selesai kuliah, ya kan? Menurut saya kalau IPK dia 4,0 itu harusnya sudah sudah seharusnya normal. Kenapa? Karena bukunya sama, dosennya sama, ya kan? Environmentnya sama. Kalau dia bisa menyerap bukunya 100%, ya harusnya IPK 4,0, Iya. ya kan? Nah, tapi yang membuat dia menonjol adalah aktivitas di luar ya yang semua orang lakukan. Iya. Kalau satu kelas isi 100 orang mengerjakan semua yang sama, outcome-nya akan sama. Kamu harus menonjol. Ya, caranya nonjol ya kepo tadi kan, doing a lot of other thing, ya kan? Mungkin ya ikut organisasi lah, ya kan? Bikin nyari project-project dan lain-lain, ya kan? Dan enaknya zaman sekarang ya kalau untuk anak-anak muda itu asiknya kan freelancing itu banyak banget gitu. Iya, it's an opportunity. Iya, dan itu opportunity untuk mengasah skill, Yes. ya kan? Dan itu harusnya enaknya masih kuliah itu apa sih? Cuman belajar, Iya. ya kan? Jadi What is the risk? ya nggak ada risikonya, ya kan? It's Ya, more about makanya learning. Gitu. exactly. Jadi ya harus extra mile dong kayak gitu, ya kan? Makanya begitu lulus kuliah kalau cuman kemampuannya belajar itu berarti you only learn how to how to read books Yeah. and how to answer questions. Yeah. Tapi nggak ada skill apapun dalam hal ya dunia kerja. Makanya kan banyak tuh mismatch ya. Yeah. Saya kalau ketemu karyawan baru, kalau dia intern 1 tahun sama dia intern cuma 3 bulan, aku selalu akan pilih yang 1 tahun. Karena pas join saya dia udah bisa coding. Yang intern 3 bulan version control Git aja dia masih harus belajar 2 minggu kayak gitu. Karena orang yang intern 3 bulan kan pasti nggak mungkin dikasih project yang susah. Iya. Tapi kalau intern 1 tahun udah kayak karyawan kontrak 1 tahun kan, Iya, betul. pasti dikasihnya project yang ya memang gede-gede gitu. Buat company happy karena bayarnya murah kayak gitu. Ya kan, nah itu ya, jadi kepo, kemauan untuk belajar lebih daripada ya orang lain kayak gitu. Terus yang kedua itu gini sih, kalau masih muda ya aku suka itu kayak ada yang friend, ya kan, suruh pilih antara friend, work, sleep, ya kan, atau apa gitu kan. Dan itu kita hanya bisa pilih 3 dari 4. Kalau saya waktu itu saya memilih untuk mengorbankan tidur gitu. Jadi makanya saya di belakang komputer bisa 17 jam karena I truly believe 10,000 hour, ya kan? Karena masalahnya gini, if you do the same thing over and over, itu lama-lama makin pendek waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan sesuatu. Saya sendiri waktu coding, saking sudah bosen coding, saya men-challenge saya gini, gimana caranya saya coding nggak perlu testing. Jadi satu function, saya coding bisa 100 line of code, and then waktu saya jalanin itu nggak ada error, itu saya puas. Gitu. Karena kalau dulu kan mungkin coding dikit terus dites, oh ada error sini benerin, coding lagi dikit gitu kan. Nah, jadi makanya saya bisa coding cepet banget gitu karena ya sudah tahu, udah alam bawah sadar lah gitu Udah kan. terlatih juga. Kalau coding harus ada titik komanya ya kan untuk baris baru bla 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 kayak gitu. Jadi I challenge myself untuk selalu meng-upgrade gitu. Jadi jangan saya sudah bisa coding ini saya berhenti gitu ya kan. Dan Don't be too fast in satisfied ya. exactly ya kan. Dan ya contohnya gini lah, kayak kalau di dunia IT itu kan request itu biasanya ke database ya kan. Nah, gimana caranya supaya nggak membebani database, kan ada namanya caching. Tapi saya di tiket caching nggak cuman terus oke lah saya pakai satu software nih namanya Memcache. Tapi saya pakai 3 jenis caching yang beda gitu ya kan, APC, Memcache, Redis. Kenapa? Karena itu behaviornya, functionnya, tujuannya beda. Nah kalau orang nggak kepo, ya paling ya cuman pakai satu terus and then don't care. Saya pribadi saya sampai care tuh, oke, kalau Memcache itu response time-nya 1 millisecond, Redis itu 2 millisecond, tapi kalau APC ini itu 40 sampai 50 microsecond. Itu saya pikirin, bro, gitu. Jadi maksudnya sedetail itu karena kenapa? Karena ini kayak matematika. Kalau saya response time 1 millisecond untuk 1000 kali itu jadi 1 detik.
Iya. Tapi kalau 10 millisecond 1000 kali itu jadi 10 millisecond, 0,1 detik. Iya. Ya kan? Sorry, 0,01 malah, 0,01 detik gitu. Jadi makin banyak user, makanya kayak dulu saya my first company itu bisa handle traffic yang massive ya, Alexa rank 170 se-Indonesia, tinggi itu. Itu satu server doang harga 30 juta. Kenapa? Karena ya saking detailnya, karena saya tahu I don't have a lot of budget di IT ini. Jadi ya I have make use of this one server yang harganya 30 juta ini. Kayak gitu. Ya optimization-nya jadi gila banget. Ya kan, makanya enaknya kalau saya udah bisa optimize kayak gitu. Dan karena kan saya coding dari SD ya. Dulu kan komputer memori 640 kilobyte. Ya kan, sekarang mungkin memori 32 giga ya kan. Betul. 16 giga kayak gitu. Saya dulu coding 640 kilobyte. Jadi efisiensi itu dari dulu udah terbiasa. Ya kan, nah ini untuk teman-teman juga gitu kan. Jangan zaman sekarang tuh dia mending pakai library orang dipasang which is ukurannya file gede, bla bla gede, membebani sistem kan. Ya kan, kadang ya memang kita harus coding dari scratch supaya ya seefisien mungkin misalnya. Kayak gitu. Ya things like that lah gitu. Jadi ya itu ya, jangan puas lah gitu dengan apa yang sudah kita dapatkan gitu. Dan ya kalau yang lainnya ya tadi ya relearn unlearn ya kan, I think that's very important karena Jadi pertama kepo, kedua ya nggak satisfy lah ya, jangan cepat satisfied. Yang ketiga gitu. keep improving lah, improvement. Dan yang ketiga tadi relearn unlearn itu tuh contohnya kayak gini. Kita sendiri mungkin ya waktu menghadapi orang tua, kita pernah komentar gini, papa tuh nggak ngerti gitu, zamannya udah beda, udah ini, ya kan, kenapa? Mungkin parents kita nggak learn and unlearn gitu loh. Apa yang dia sudah pelajari itu yang dia anggap semua orang harus rasakan. Padahal zaman mungkin udah beda kan. Kayak saya pribadi, saya menghandle Gen Z, ya kan. Gen Z itu kelemahannya apa? Gampang bosen, ya kan. Karena kan mereka attention span-nya pendek banget gara-gara social media. Saya kalau ketemu Gen Z memang banyak yang 6 bulan, 8 bulan udah resign. Pertanyaannya, how do I handle this kind of people? Kalau dulu kan mungkin kalau nggak unlearn ya, kita malah marah-marahin mereka, lu tuh harusnya minimum tuh 2 tahun kerja, 3 tahun, ya kan, lu dapat ilmu apa kalau cuma 6 bulan, 8 bulan? Cannot gitu, karena orang Gen Z akan selalu kayak gitu. Jadi apa yang saya lakukan adalah, saya bikin onboarding yang efisien, sehingga bahkan di hari kedua pun udah bisa coding. Kalau dia resign, sebulan dia harus documentation, karena dia harus bisa mentransfer knowledge ke orang lain, ya kan, yang akan nanti melanjutkan. Jadi dari situ mau ada yang resign 6 bulan, 3 bulan, 8 bulan, nggak pusing. Karena prosesnya udah lu bentuk. Iya, dan interviewnya udah gua curi start dulu. Gua udah interview sampai 700 orang, ya kan? Enggak, 700 CV, gua filter 300, ya kan, dapat 30, udah standby itu. Jadi ada yang resign, panggil ini, ditelepon lagi, mau nggak join kita ini. Akhirnya kita terbuka, ya kan, dia resign, ya kan, dengan salary yang mungkin lebih baik, join kita, cepet gitu. Nah, things like that yang buat saya ya, saya meng-unlearn bahwa ya semua orang tuh nggak seperti saya. Kalau saya memang prinsipnya kalau kerja tuh harus minimum 2 tahun. Kalau udah 2 tahun udah nggak dapat lagi ilmu ya baru resign, ya kan. Makanya saya hanya 2 company yang lebih dari 2 tahun, Tiket.com sama this current company. Karena saya tahu ini saya masih grow. Jadi saya stay. Tapi kalau untuk company lain ya kan, kayak tadi Urbanesia saya 2 tahun, ya kan, Golfnesia bahkan 8 bulan, ya kan, karena kalau itu kan product market fit nggak ada, mau diapain juga nggak akan ini, gitu kan. Tapi ya gitu, waktu saya jadi karyawan pertama ya pure tuh 2 tahun, masuk September, resignnya Agustus 2 tahun kemudian, itu udah diprogram, pokoknya saya sudah nggak grow nih, oke, pas nih 2 tahun anniversary saya resign kayak gitu. Jadi itu relearn and unlearn kayak gitu. Yang ketiga, yang keempat? Yang keempat apa ya, banyak banget, ada 5. Mungkin ini sih dari pengalaman lo kan, lo dulu profesional, terus lo jadi founder gitu. Nah itu kan beda tuh. Nggak, kalau itu mindset ya. Jadi saya dari dulu memang mindsetnya mau jadi entrepreneur. Gitu. Jadi anything that I do itu untuk nabung. Bahwa I will be an entrepreneur one day, kayak gitu. Jadi saya ingat banget, saya waktu SMP aja saya udah ngebayangin ruangan saya itu kayak apa, komputernya kayak apa, setupnya kayak apa, dan lain itu saya udah bayangin, visualisasi. Apa ya, kayak The Secret itu loh, apa sih namanya? You udah visualize first. Visualize kayak gitu, ya kan. Bahkan waktu saya SMA saya sudah ngebayangin omset 1 triliun itu caranya gimana, kayak gitu. Itu di SMA, umur lu berapa tuh waktu itu? 17, 18? Ya 17 lah, 16, 17 kayak gitu. Jadi
saya udah ngebayangin. Umur 16 udah ngebayangin omset 1 triliun. Lu umur 16 ngebayanginnya Ferrari apa omset? Gue Iya, gak ngerti. karena gini kan, omset 10 juta, omset 1 miliar, omset 1 Tahun triliun. berapa tuh lu umur 16? Itu 1997, 96 gitu. Itu karena ya kebetulan SMA-nya SMA bagus juga ya, yang orangnya inilah apa ya, Lingkungannya mendukung lah lingkungannya ya. SMU 8 bro gitu. Jadi memang dia kan rayonnya se-Indonesia. Jadi orang-orang hebat lah yang masuk. Jadi saya mindsetnya juga cukup bagus waktu itu gitu. Karena what you're doing right now harus tujuannya itu. Ya kan, karena kalau gue mau cuman dapat uang 100 juta, 1 miliar, ya nggak perlu kerja keras, nggak perlu mikirin optimasi, nggak perlu mikirin skalabilitas dan lain-lain. Tapi kalau 1 miliar saya udah tahu saya nggak bisa kerja sendiri, ya kan? Untuk dapetin 1 triliun itu saya nggak mungkin kerja sendiri. Berarti saya harus punya tim, punya karyawan. Berarti saya mulai harus mengasah soft skill, ya kan? Makanya saya waktu ketemu, saya kan introvert parah, ya kan? Tapi waktu ketemu Nuni ya saya actively learn about ya human gitu, karena Nuni sendiri kan dia kan founder banyak komunitas gitu kan dulu. Jadi makanya saya interested in her karena saya pengen belajar gimana sih bisa membuat orang mau berkumpul, ya kan, hanya dengan message satu aja orang jadi datang gitu ke eventnya Nuni kayak gitu. Itu yang bikin saya curious, ya kan, and then I date her and then ya sampai kita bikin komunitas bareng juga kan, startup lokal kayak gitu. Itu sih maksudnya itu ya, keinginan, sudah tahu gitu ya apa yang ingin dicapai. Nah mungkin yang terakhir ya vision itu sendiri, ya kan, karena saya sendiri itu baru realize, ya kan, kita tuh kalau punya visualisasi yang bagus, ya kan, makanya kayak istri dan saya itu punya dream board. Dream board. Ya kan, saya mau apa ini apa, karena kalau kayak Nuni itu dream boardnya itu bisa lucunya bisa terjadi di tahun yang sama atau 1 tahun sebelumnya. Pokoknya apapun yang ditempelin itu terjadi, dan kita sinyalnya cepet banget ya ke universe ya. Ya jadi kayak dulu Nuni nulis tentang Mazda CX-5 warna merah, and then saya dapat car ownership program, ya udah saya pilihnya Mazda merah kayak gitu, ya kan. And then ya Nuni ngebayangin waktu kita ke Hawaii ngeliat Tesla, kayaknya lucu ya punya Tesla, and then ya actually ya gitu kan, akhirnya kita punya opportunity untuk ya beli Tesla gitu ya. Pokoknya banyak lah gitu kan ya, kayak ini saya pribadi saya pengen banget running startup, tahu-tahu orang yang duduk sebelah saya itu ayahnya mau nge-fund dia untuk ya nerusin ide dia. Sesimpel gini bro, ya kan, dia nanya ke aku, Nat ini nih saya mau bikin city directory kayak gini, vendornya nawarin tuh 33 juta gitu kan. Terus aku tanya, 33 juta dapat apa gitu kan, city directory kan loadnya tinggi, scalability. Ya aku bilang itu paling kalau 33 juta lo traffic 1 juta aja udah bakalan down, ya kan, karena nggak dipikirin sedetail ya caching dan lain-lain kayak gitu. Ya udah sama gua aja mau nggak gitu, akhirnya jadi co-founder, and then we run the company together. Itu kan kayaknya chance ya, tapi karena kita selalu ngomongin tentang saya pernah ide ini gini, ngobrol, ya kan, jadinya malah nyambung. It really ya happens. kan? Exactly kayak gitu, ya kan. Jadi ya you have to visualize what you want, ya kan, dan mungkin memang nanti jalannya nggak sesuai dengan yang kita visualize, ya kan, and it's okay gitu kan. Tapi kita sendiri, maksudnya gini lah, kalau aku selalu bilang gini, kalau saya mau omset 1 triliun, berarti apa yang terjadi sebelumnya? Satu stepnya mundur dulu. Oke, 1 triliun berarti ya bank account saya harus bisa handle 1 triliun. Mundur lagi, kalau kayak gitu berarti working capital saya harus gede. Berarti mundur lagi, berarti ya saya harus mulai kerja sama bank. Berarti step 1 saya mulai harus menunjukkan laporan keuangan yang bagus, ya kan, supaya bank mau memberikan saya loan. Gitu. Jadi paling enak ya kalau sudah ada tujuan. Begin with the end of mind. Ya itu kan ini ya Stephen Covey kan, 7 Habits of Highly Effective People, itu aku aja baru belajar tahun 2017 tuh, ya kan, and ternyata saya cara pikirnya ya sesuai dengan apa yang dilakukan kan. Karena enaknya gini, kalau saya udah ada tujuan, mundur satu, my first step itu clear untuk itu. Beda sama kalau saya go with the flow, itu aku paling nggak suka orang komentar go with the flow. Karena dari titik ini bisa ke sini, tapi nggak akan pernah nanti bisa sampai tujuannya, ya kan? Karena bisa malah melenceng kemana-mana kayak gitu. Ya kan? Jadi I think focus to the vision mission of your life itu juga penting.
Iya, maunya ke Bogor, muter ke Paris dulu, capek. Iya, nyasar ya kan. Itu Paris jadi peminta-minta karena nggak ada uang kayak gitu. Iya, exactly. Sip. Let's have a drink. Mungkin ini juga untuk teman-teman, saya doakan semua bisa cepat pensiun karena nanti kalian akan realize pensiun itu sebetulnya ya kayak goal tapi bukan final destination. Iya. My first company itu fokusnya kan traffic sebetulnya. Karena City Directory kan traffic makin banyak, kita bisa pasang iklannya exposure-nya makin tinggi. Ya ngedrive traffic berarti I cannot generate revenue from day one. Ya kan, karena you have to build traffic. Ya kan, that's why my second, third, fourth, fifth ini day one bisa generate revenue. Kayak gitu. Bantu kasih tips. Lu tuh bisa lo mikir kayak begini. Yang bikin lu takut tuh cuman ini doang. Ini MBTI nih, Myers-Briggs Type Indicator. Ya kan? Dikotomi kedua itu ada namanya intuition sama sensing. Intuition itu memang orangnya berpikir abstrak, sangat-sangat future oriented, ngomongnya tuh masa depan terus, potensi. Sedangkan kalau orang sensing itu selalu data dan fakta, masa kini dan masa lalu. Dua ini bagus gitu karena orang N itu bisa tukang ngegas, ya kan? Orang S sensing itu tukang ngerem gitu. Nah, kalau saya bro strateginya adalah gini.